Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pria bernama Frank Dux untuk menggapai asalnya sebagai petarung nomor satu di muka bumi demi mengharumkan nama keluarga Tanaka. Untuk menggapai tujuannya, Dux harus mangkir dari markas tentara serta pergi ke Hong Kong untuk ambil bagian dalam suatu komite rahasia yang diikuti oleh petarung-petarung terbaik dari berbagai negara, di mana pemenangnya akan dinobatkan sebagai petarung nomor satu di dunia pada saat itu. Film ini dibintangi Van Damme dan Bolo Yeung. Sisanya hanya peran pembantu saja seperti Donald Gibbs, Philip Chen, dan Forest Whitaker. Film ini adalah masa-masa prime time-nya Van Damme. Dan film ini juga yang paling mengangkat Van Damme menjadi salah satu bintang laga top Hollywood di era 90-an. Film dimulai di suatu gym yang terdapat di markas tentara Amerika. Tampak Frank Dux sedang latihan bela diri. Tapi dia dipanggil oleh petugas piket untuk menghadap kolonel, karena ada hal yang mau dibicarakan. Dux minta izin untuk mandi dahulu, tapi ternyata dia malah kabur dari gym. Rupanya dia kabur ke rumah gurunya. Di sini dia mengenang masa lalunya, di mana dia saat masih remaja, pernah ikut-ikutan temannya yang koplak untuk mencuri di rumah gurunya ini. Tapi teman-temannya kabur meninggalkan dirinya saat pemilik rumah tahu ada pencuri di rumahnya. Ternyata pemilik rumah ini adalah keluarga Tanaka yang seorang master bela diri dari Jepang. Tuan Tanaka tertarik dengan kepribadian Dux dan menjadikan Dux sebagai muridnya serta sebagai sparring partner untuk anak sang guru. To make vines grow better. We'll practice your kata. Di saat anak sang guru meninggal, guru pun memutuskan untuk pensiun melatih bela diri. Tapi Dux meminta dan meyakinkan sang guru untuk melatihnya. Dan dia akan melahap latihan seberat apapun demi meraih pedang katana. Latihan-latihan berat pun dimulai. Dux yang skillnya masih cupu pun menjadi bulan-bulanan gurunya. Tapi Dux tidak patah semangat. Dia terus melahap porsi latihan yang diberikan gurunya. Sampai pada batasan ilmu tertinggi, yaitu mampu menebak arah pukulan walaupun mata ditutup. Skill ini sudah dikuasai dengan sangat baik oleh Dux. Maka dari itu, guru pun puas dengan hasil yang dicapai oleh Dux. Dan dia pantas untuk mendapatkan pedang katana. Selesai mengenang masa lalunya, Dux pun masuk ke kamar gurunya dan meminta restu untuk berangkat ke komite yang diadakan di Hong Kong. Guru pun merestui kepergian Dux. Singkat cerita, Dux pun tiba di Hong Kong. Dalam perjalanannya menuju hotel, dia naik bis kota bertingkat. Di bis kota ini, dia melihat pria bule berbadan besar sedang iseng mengganggu seorang wanita lokal. Di suatu hotel, ada seorang wartawati bernama Janice yang sedang berusaha mencari info tentang komite kepada dua orang pria Chinese yang diduga ambil bagian dalam komite. Tapi kedua pria tersebut belaga pilon dengan menjawab tidak tahu. Di lobi hotel, tampak si bule besar itu sedang main video game. Kemudian si bule pun memperkenalkan diri sebagai Ray Jackson dan bilang bahwa dia di sini untuk ikut komite. Dan Dux pun mengatakan bahwa dia juga ke Hong Kong untuk ikut komite. Maka keduanya pun jadi bersahabat. Sementara itu di USA, Agent Helmer dan Agent Rollins mendatangi rumah keluarga Tanaka untuk menanyakan keberadaan Dux. Tapi Nyonya Tanaka bilang dia tidak tahu di mana Dux. I don't know. Kembali ke Hong Kong, Dux dan Ray dipertemukan dengan guide bernama Lin. Tugas Lin adalah memandu mereka berdua agar tidak kesasar ataupun berkelahi di jalanan
yang bisa berakibat didiskualifikasi dari komite. Give it your best. Setelah selesai check-in, Lin mengajak mereka berdua ke tempat komite yang diadakan di dalam Hong Kong Wall City, tempat di mana bahkan polisi pun takut masuk ke dalamnya, karena di sini daerahnya para triad. Mereka berdua menyusuri lorong-lorong yang sangat sempit, yang bahkan saking ruwetnya bangunan di sana, matahari pun tidak bisa menembus ke lorong jalanan. Sehingga suasana di sana, saat siang hari pun terkesan kelam dan menyeramkan. Mereka pun sampai di komite dan mendaftar ke panitia dengan menunjukkan surat undangan resmi. Panitia yang tidak percaya bahwa Dukes mewakili keluarga Tanaka meminta Dukes menunjukkan skillnya kalau dia memang perwakilan Tanaka, dan Dukes pun memperlihatkan kebolehannya. Para hadirin pun terkesima, terkecuali si Chongli yang tampak nggak senang dengan aksi Dukes. Agent Helmer dan Agent Rollins pun tiba di Hong Kong dan mendatangi Inspektur Chen untuk meminta bantuannya dalam mencari Dukes. Tapi Inspektur tampak ogah-ogahan dalam membantu mereka. My men are already overworked. You know where to reach us? Dukes dan Ray sudah kembali ke hotel dan mendapati ada sekelompok peserta komite yang berbuat rese dengan menggoda si wartawati. Orang tersebut bernama Hussein. Dukes yang kebetulan berada dekat mereka pun mencoba untuk menghentikan perbuatan rese si Hussein. Hussein pun menjadi marah, tapi Dukes menenangkan mereka, karena kalau mereka baku hantam di luar komite, maka mereka akan didiskualifikasi. Maka Dukes menawarkan opsi permainan rebut koin. Kalau dia bisa merebut koin dari tangan Hussein, maka si wartawati pun ikut dengan Dukes. Dan tentu saja Dukes memenangkannya. Dukes pun jadi bisa PDKT dengan Janice. Sementara Janice menceritakan bahwa dia sedang mencari berita tentang komite. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menceritakannya. Dukes bilang, dia akan berbagi cerita, tapi syaratnya Janice harus makan malam dengannya besok malam. Pagi harinya, Dukes sedang meditasi dengan flat split, yang kemudian ini menjadi trademark-nya Van Damme di hampir setiap film-film dia berikutnya. Ray masuk ke kamar Dukes dan melihat Dukes masih terus saja meditasi dengan flat split. Maka hal ini membuat Ray menjadi bete sendiri dan terus memaksa Dukes untuk menghentikan aksinya itu. Karena Lin sudah menunggu di lobi untuk mengantar mereka ke komite karena pertandingan akan segera dimulai. Keduanya sudah tiba di komite. Sebelum pertandingan dimulai, panitia menjelaskan sedikit tentang sejarah komite yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Ajang ini adalah ajang pembuktian bahwa hanya petarung terhebatlah yang akan menjadi juara di komite ini. International Fighting Arts Association as co-sponsor for this event and as the guardians of a rich and powerful heritage. Seusai menjelaskan sejarah singkat komite, maka pertandingan pun segera dimulai. Peserta satu persatu memasuki arena dengan skill bela diri yang berbeda-beda. Tiba giliran Ray yang dengan mudah meng-KO-kan lawannya. Kemudian giliran Chongli yang merupakan juara bertahan dan sangat kejam dalam bertarung. Dia mampu merobohkan lawan dengan hanya 14 detik. Kemudian giliran Dukes masuk arena, dan dia menciptakan rekor baru dengan KO tercepat, yaitu 12 detik. Pertarungan pun masih terus berlanjut. Masing-masing petarung memasuki arena dan menunjukkan skillnya. Dukes, Ray, dan Chongli secara meyakinkan terus melibas lawan-lawannya. Pertandingan hari pertama ini berjalan lancar untuk mereka berdua. Tanpa kesulitan berarti, mereka memenangi semua laga di hari pertama komite. Sementara itu, Agent Helmer dan Agent Rollins sedang asik-asiknya makan siang di suatu restoran. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Inspektur Chen yang membawa berita penting. Inspektur memberitahukan bahwa Dukes ada di Hotel East Lake Kowloon. Maka kedua agen itu pun langsung OTW ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel, mereka mendapati Dukes sedang duduk bersama Ray di lobi hotel. Dan mereka meminta Dukes untuk segera pulkam ke USA karena dia dicari-cari oleh pemerintah. Tapi Dukes bilang dia berjanji untuk pulkam
setelah komite selesai. Kedua agen itu pun nggak bisa menerima pernyataan Dukes. Ray yang melihat gelagat ini segera bertindak untuk memberikan ruang agar Dukes bisa melarikan diri. Kejar-kejaran antara kedua agen dengan Dukes di perkotaan pun terjadi. Dukes kemudian lari ke pelabuhan yang banyak perahu sampannya, dan meloncat-loncat di antara perahu-perahu tersebut. Kedua agen itu pun mengikutinya dengan susah payah, sampai akhirnya kedua agen tersebut tercebur ke laut, dan Dukes pun terbebaskan untuk hari ini. Malam harinya, Dukes pun makan malam dengan Janice. Di sini Janice meminta Dukes untuk bisa menyeludupkannya ke dalam komite, karena dia sangat ingin meliput berita tentang komite. Pagi harinya, Dukes yang sudah selesai ganti oli dengan Janice, mengatakan bahwa dia tidak bisa menyeludupkan Janice. Janice pun bilang nggak apa-apa, tapi rupanya dia juga sudah punya backup plan. Dukes pun OTW ke komite meninggalkan Janice sendirian di kamarnya. Setibanya di komite, Lynn memarahi mereka berdua karena mereka tidak bisa dihubungi. Sementara komite sudah mau dimulai. Pada saat bersamaan, muncul Janice yang ternyata jago merayu om-om berduit agar bisa mengajaknya nonton komite. Tidak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Dua orang petarung secara bergantian memasuki arena pertandingan, dan satu persatu para pecundang mulai berguguran. Tiba giliran Chong Li melawan seorang petarung, di mana pertarungan berlangsung tidak seimbang dan brutal. Di saat lawannya sudah tidak berdaya, malah si kampret Chong Li ini mematahkan kaki lawannya. Para penonton pun jadi semakin bergemuruh atas aksi Chong Li ini. Berbeda 180 derajat antara Chong Li dengan Dukes, di mana Chong Li selalu membuat lawannya kalah dengan sekarat. Dukes mengalahkan lawannya dengan penuh respek dan berkarisma. Setelah melalui beberapa pertarungan, pelan tapi pasti, Dukes mulai mencuri hati para penonton, dan mereka pun mulai meneriakkan nama Dukes saat Dukes bertanding. Tiba saatnya pertarungan antara Ray versus Chong Li. Dukes memberi kisi-kisi titik kelemahan Chong Li, tapi Ray menganggap remeh dan tidak mau mendengarkan nasihat Dukes. Saat masuk arena, sepintas Ray tampak mampu mengatasi Chong Li dan bahkan sempat merobohkan Chong Li. Tapi Chong Li tentu nggak semudah itu dikalahkan. Sementara Ray sudah jumawa sebagai pemenangnya. Saat Chong Li bangkit, dia langsung menghantam habis si Ray. Dukes sempat memohon kepada Chong Li untuk berhenti, tapi Chong Li tetap ngegas terus. Hal ini membuat Ray pingsan, masih untung dia nggak mati di tempat. Ray pun segera dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka berarti di kepalanya, karena kata dokter dia beruntung, kepala dia keras seperti batu, sehingga dia bisa selamat dari hajaran kaki Chong Li. Dukes bilang ke Ray bahwa dia akan membalaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh si Chong Li ini. Kemudian terjadi keributan kecil di kamar rawat karena Janice melarang Dukes untuk bertarung melawan Chong Li. Dokter pun meminta mereka keluar jika mereka mau ribut. Di luar kamar, Dukes menjelaskan bahwa komite ini adalah tujuan dia untuk membawa harum nama Tanaka sebagai shidoshinya, dan dia harus menyelesaikan komite ini apapun alasannya. Dukes sempat galau akibat keributan kecil tadi, tapi Lynn menyadarkan Dukes dan meminta dia untuk fokus dan menjernihkan pikirannya. Karena menurut Lynn, dia akan bisa memenangkan komite ini dan akan menjadi orang barat pertama yang menjuarai komite ini. Janice yang tetap khawatir dengan Dukes tidak bisa tinggal diam dengan kejadian yang menimpa Ray, sehingga dia melapor ke Inspektur Chen soal komite ini. Tujuannya tentu saja agar polisi membongkar pertarungan ilegal yang membahayakan nyawa petarungnya. Di malam terakhir komite, Dukes sendirian menyusuri lorong gelap Hong Kong Walled City, namun di tengah perjalanannya, dia dicegat oleh kedua agen dan Inspektur Chen yang membawa beberapa pelokis untuk membekap Dukes. Tapi Dukes nggak gentar dengan permainan kecil semacam ini. Pelokis-pelokis itu tentu aja tidak bisa menghentikan Dukes. Dan Dukes bilang kedua agen tersebut bahwa dia besok akan berada di bandara. Tapi sekarang dia mesti menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu. Dukes pun melenggang ke arena komite dan memulai babak semifinalnya melawan Paco
yang jagoan Muay Thai. Pertarungan cukup alot dengan jual beli pukulan di antara mereka. Tapi beberapa saat kemudian, Dukes pun mampu merobohkan Paco. Laga berikutnya mempertemukan Chong Li dengan Chuan Yip Meng yang jagoan kungfu. Pertarungan berlangsung tidak seimbang. Yip Meng menjadi samsak hidupnya Chong Li. Dan setelah Yip Meng KO pun, Chong Li tidak memberinya ampun. Yip Meng dihabisi dengan keji oleh Chong Li. Panitia juri yang melihat kekejaman Chong Li menjadi prihatin. Dan mereka memimpin doa bersama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yip Meng. Chong Li yang melihat peristiwa ini menjadi marah, dan Chong Li juga mengancam Dukes bahwa dia akan menjadi korban berikutnya. Babak final pun dimulai. Dukes melawan Chong Li. Kembali jual beli pukulan terjadi di antara mereka berdua. Tapi Dukes tampak lebih unggul ketimbang Chong Li, karena banyak pukulan-pukulan Dukes yang membuat Chong Li kesakitan, bahkan sesekali terkapar. Di saat Chong Li makin terdesak, dia main curang dengan melempar serbuk tepung ke mata Dukes, sehingga Dukes menjadi sempoyongan kagak bisa melihat dengan jelas. Sekarang giliran dia yang menjadi samsak hidupnya si Chong Li. Untung saja Dukes mempelajari teknik ilmu bela diri dengan mata tertutup. Chong Li kembali melancarkan pukulannya. Tapi kali ini setiap gerakan dia dapat terbaca dengan akurat oleh Dukes. Dan malahan Dukes bisa melancarkan serangan baliknya yang mematikan. Sehingga akhirnya Chong Li pun dibuat KO oleh Dukes. Ikat kepala Ray pun diambil kembali oleh Dukes. Juri pun mengucapkan kekagumannya atas pertarungan yang penuh inspirasi ini. Dan untuk itu juri pun menyerahkan pedang katana kepadanya. Besoknya Dukes menjenguk Ray untuk berpamitan dan mengembalikan ikat kepalanya. Ray pun bilang kalau Dukes butuh bantuan apapun, dia akan siap membantunya. Sementara itu Agent Helmer dan Agent Rollins menunggu kedatangan Dukes dengan cemas. Mereka takut Dukes kabur lagi. Tapi ternyata Dukes malahan sudah berada di pintu masuk pesawat dan memanggil mereka untuk segera naik. Sebelum masuk ke pesawat, Dukes pun saling salut dengan Janice dan film pun berakhir di sini.